pembicaranya insya Allah luar biasa. Namanya Mas Nibras Fuadi Muakor SSI MSI. Jadi sudah master science gitu ya. Beliau sekarang menjadi pengajar di SMA Al-Uswah. Nah, teman-teman masih tahu siapa yang kemarin pas tryout kan ada juara 2 yang tryout nasional itu ya. Nah, beliau yang ngajar. Beliau yang ngajar Al-Uswah yang ada anaknya yang jadi juara 2 tryout nasional kemarin. Ya, insya Allah begitu saja untuk perkenalannya. Nanti mungkin akan dipandu langsung oleh Mas Akor kalau saya manggilnya. Kepada Mas Akor, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih dari Mas Arif. Kedengaran semuanya? Dengar. Mas ya? Dengar. Ya, sama Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Al-ayah. Syukur alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka meskipun hanya lewat Zoom ya kali ini ya. Dan yang telah menggerakkan hati dan tangannya Mas Arif untuk menghubungi saya 2 pekannya lalu sehingga saya bisa bertatap muka dengan kalian semuanya. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yang telah menunjukkan jalan yang benar insya Allah, yaitu Dinul Islam Asyarul Mustaqim. Baik, saya nanti kalau misalkan ada bilang Ustadz, saya bukan kemudian saya mengaku Ustadz ya, tapi kebanyakan saya sering ngobrol sama anak-anak di sekolah, jadi itu tolong dimaklumi aja. Udah lama nggak ngisi mahasiswa juga, udah lama nggak ngobrol di hadapannya mahasiswa juga. Baik, ya manggilnya apa ini? Adik-adikku sekalian ya. Ya, dari peserta apa? Kadisrau ya, KS ya. Bright School. Namanya sekarang Bright Scholarship. Panggilannya Breakter. Ya. Yes, ya, insya Allah yang penerima beasiswa dari YPMBRI kita aja ya. Ya, insya Allah pada pagi hari ini saya akan mungkin banyak sharing-sharing saja sama kalian semuanya. Ya, terkait komitmen kita terhadap Islam atau komitmen kita sebagai muslim terhadap Islam. Beberapa hari yang lalu mungkin Mas Arif telah menyampaikan kepada saya seru ngisi terkait masa amanah ya. Dan amanah itu juga namanya amanah ya berat ya insya Allah ya. Saya menyampaikan pun masih mencoba untuk belajar menjadi pemegang amanah yang baik. Semoga aja minta doanya. Bagi insya Allah itu ada sedikit PPT, silakan bisa di. Nah ini ya. Bentuk komitmen kita terhadap Islam. Nama saya Nibras Fuadi Muakor, dari Akor, panggilannya Akor ya, dari ITS, Fisika 2012, adik kelasnya Mas Arif di ITS ya, dulu juga sama menjadi pemegang beasiswa juga di SDM Iptek tapi. Di SDM Iptek selama setahun, kemudian lanjut di SUV sana. Mas Arif itu sebagai panutan saya dulu. Baik, ngomong-ngomong terkait amanah, di sini yang memegang amanah insya Allah semuanya ya. Memegang amanah semua kan ya? Insya Allah. Allah ya. Baik amanah untuk belajar, baik amanah dari orang tua untuk bisa
bermanfaat bagi orang tua, baik amanah dalam Islam terutamanya misalkan amanah sebagai seorang muslim yaitu harus beribadah dengan baik, baik amanah-amanah yang diberikan oleh organisasi ataupun amanah-amanah yang dari lembaga yang memberikan beasiswa kepada kalian semuanya. Ya, amanah, ngomong-ngomong terkait amanah nih. Di sini salah satu mungkin yang pernah bisa sering-sharing terkait amanah yang pernah kira-kira sih amanah itu apa toh buat kalian itu? Kalau saya mendefinisikan amanah sebagai aman. Aman apa ya? Itu aman dari pengkhianatan. Maksudnya pengkhianatan tadi itu. Jika kita sudah diberikan amanah ya kita harus bisa mengamankan tanggung jawab kita, mengamankan segala aktivitas kita dari segala pengkhianatan seperti itu. Mungkin dari kalian ada definisi lain amanah itu seperti apa? Monggo silakan ngomong aja enggak apa. Saya nggak akan mood, silakan kalian yang nge-mood sendiri aja. Monggo. Gimana? Yes. Amanah. Apa yes? Ya, intinya amanah itu ada jadi kita menjaga ya. Salah satu menjaga supaya kita bisa bagaimana cara kita bisa mengamankan segala apa-apa yang diberikan kepada kita supaya bisa aman dari apa ya pengkhianatan. Kita diberikan oleh organisasi untuk menerima amanah sebagai ketua. Ya, bagaimana caranya kita tuh tadi itu mengamankan tanggung jawab kita dari segala pengkhianatan ya misalkan dia hilang-hilangan atau misalkan dia punya bawahan-bawahan yang kurang itu kita mengamankan. Maksudnya kurang tanggung jawab kita mengamankan bukan kemudian kita menghilangkan ya, tapi bisa jadi membina atau seperti itu. Itu adalah amanah, definitif dari amanah. Ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Arif. Ya, amanah sini itu saya membagi yaitu jadi dua ya. Amanah utama yang pertama adalah hablum minallah dan hablum minanas. Amanah yang diberikan oleh Allah yaitu hubungan dengan Tuhan, dan yang kedua adalah hubungan sama manusia. Mungkin amanah yang telah Allah berikan kepada kita yaitu kita sebagai hamba Allah, yaitu kita harus bisa mempunyai banyak amanah ya, terutama kita telah bersyahadat, kemudian syahadat itu pasti ada konsekuensinya. Kita ada bukti bahwa kita telah menjalankan yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjalankan segala aktivitasnya, aktivitas yang dianjurkan atau yang disunahkan kepada hambanya, dan yang diwajibkan kepada hambanya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian untuk amanah yang kedua yaitu amanah yang terhadap manusia, mungkin ya bisa jadi sebagai organisasi, bisa jadi sebagai kepala keluarga seperti Mas Arif itu ya, yang udah berkeluarga, atau sebagai ketua sebagai sampai sini mungkin ada di-sharing kan? Monggo silakan. Paham ya, insya Allah ya. Siap Mas. Paham Mas. Lanjut Mas. Oke. Mandek ini. Ya, komitmen kita sebagai muslim, maksud diciptakan kita ada yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beribadah. Ini yang jelas ya. Beribadah, kita sama jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah beribadah. Sehingga apa-apa yang telah kita lakukan di dunia ini, apa-apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, usahakan jangan jauh-jauh dari ibadah. Yaitu terutama terkait niatnya. Kita dapat amanah sebagai ketua organisasi, kita dapat amanah sebagai penerima beasiswa,
kita niatkan semuanya itu sebagai ibadah semuanya. Kemudian kita menjalankan, misal kita sebagai organisasi kita menjalankan kegiatan-kegiatan atau apapun itu, bahkan menjalankan rapat sekecil apapun itu, ya kita niatkan buat ibadah, karena semua kembali lagi bahwa maksud dari penciptaan kita di muka bumi ini adalah sebagai ibadah. Kemudian realisasi kehendak Allah, ini yang penting juga ya. Kita sebagai Muslim disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia, yang pertama yaitu kita dapat amanah yang paling utama, yaitu sebagai realisasi kehendak Allah, yaitu sebagai pemimpin. Dari surat Al-Baqarah, di mana yang sana ada disebutkan wa qara buka malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Jadi kita disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini adalah untuk sebagai khalifah atau pemimpin. Seperti itu. Kita ada kaidul muslim yang utama, yaitu yang pertama yaitu beribadah, yang kedua adalah menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Sudah kan sampai sini? Alhamdulillah. Oke. Ini komitmen muslim sejati. Yang pernah baca bukunya Fathia kan mungkin pernah tahu ya, bagaimana kita mengislamkan. Ada beberapa aspek yang harus kita pegang sebagai seorang muslim. Yang pertama yaitu mengislamkan akidah kita. Akidah kita ini jelas ya, maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai kemudian kita belajar seperti dari sana, supaya apa-apa yang kita kerjakan itu semuanya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah kita. Jadi jangan sampai kita sebagai muslim masih percaya sama masih percaya namanya tahayul, kemudian seperti itu, masih percaya namanya syirik, seperti itu, masih usahakan harus bersih dari sana. Kemudian mengislamkan ibadah kita. Lah, ibadah kita ini ibadah adalah sebuah penghambaan atau sebuah konsekuensi dari kita, untuk karena kita udah bersaksi bahwa kita ada sebagai umat muslim, sehingga ini ibadah adalah suatu hal yang wajib bagi kita, karena kita sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sampai ada orang yang kemudian beriman tapi kemudian masih belum beribadah dengan benar, itu yang harus kita perbaiki bersama-sama. Kemudian mengislamkan akhlak, komitmen muslim sejati, yaitu mengislamkan akhlak kita. Jadi yang sering meso-meso di asrama maupun di kampus, meskipun kita daerahnya daerah Surabaya, kita harus bisa memposisikan diri kita. Memposisikan dalam artian kita berada dalam lingkungan yang baik, insya Allah ya. Di penerima ini kan lingkungan orang yang baik. Nah itu jadi bisa mengislamkan bagaimana caranya kita mengislamkan akhlak kita supaya kita nggak jauh-jauh dari Islam. Terkait jujur, terkait kemudian tanggung jawab, kemudian disiplin, itu ada sebuah akhlak-akhlak yang harus kita jaga sebagai seorang muslim. Kemudian mengislamkan keluarga dan rumah tangga, ini masih belum ada ya. Mungkin keluarga saja. Kalau keluarga mungkin ya kita bisa mencoba dengan segala cara bagaimana caranya kita bisa mengislamkan keluarga kita. Maksudnya mengislamkan sini enggak kemudian membuat yang muslim jadi muslim ya. Kita ada sebuah tujuannya besar, tapi yang paling kecil ada tujuan coba di kerabat kita ya. Mungkin dari keluarga mungkin ada yang masih sholatnya masih kurang, lah itu kita coba perbaiki. Kemudian masih bolong-bolong sholatnya, itu coba kita perbaiki bersama. Sambil kalau nggak bisa kita coba doakan. Kalau rumah tangga mungkin nanti Mas Arif yang bisa lebih menjelaskan. Karena saya juga masih belum berumah tangga. Oke, yang terakhir ya ada kendali hawa nafsu, ini yang paling penting juga. Terutama kita dalam posisi saat ini sebagai umat muslim, yaitu punya kewajiban puasa Ramadan, sehingga ini salah satu yang penting juga yaitu hawa nafsu. Harus kita sebagai orang muslim yaitu komitmen untuk menjaga hawa nafsu kita. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, silakan. Jangan lupa ya Mas Arif. Oke. Baik.
yang paling penting ada skala prioritas dulu ya, ada skala prioritas, di mana yang pertama yaitu coba kita perbaiki yang pertama yaitu akidah dulu. Kalau bisa bersama-sama itu lebih baik, tapi lebih baik kita coba perbaiki satu persatu dulu aja, supaya nanti berurutan kayak gitu. Yang pertama yaitu mungkin dari atas ya, itu insya Allah udah dari atas sampai ke bawah. Itu insya Allah sudah sebagai sudah saya urutkan skala prioritasnya. Yang pertama yaitu mengislamkan akidah kita dulu. Sama akidah kita dulu, karena percuma sama hanya contohnya sebagai kayak Thomas Alva Edison gitu lah. Mereka itu punya kontribusi yang besar dalam peradaban manusia, peradaban dunia. Thomas Alva Edison, kemudian James Watt dan lain-lain. Tapi mereka masih belum punya akidah yang besar. Nah ini itu adalah sebuah hal yang sia-sia bagi kehidupan mereka. Padahal mereka itu tadi itu punya pengalaman yang besar yang bahkan kita itu ketika kita tilawah itu kita membutuhkan cahaya lampu, kemudian kita mau bepergian haji itu membutuhkan mungkin kendaraan-kendaraan. Itu adalah sebuah konsekuensi yang insya Allah adalah ketika kita sudah bersyahadat itu akan kembali kepada kita sebagai sebuah pahala kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh punya kontribusi yang besar, bahkan kita tuh amanah tapi kita landasan amanah kita tuh masih belum jelas gitu. Jadi kita harus perbaiki dulu dari akidahnya dulu. Sehingga kemudian nanti akan lama-kelamaan kita coba kemudian perbaiki ibadah, kemudian perbaiki akhlak kita, dan kemudian mengislamkan keluarga, dan setelah itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Sekali prioritas satu persatu saja dulu nggak apa-apa. Kalau bisa bersama ya lebih baik. Tapi saya usulkan coba kita perbaiki one day. Hubungan akidah naik dalam kajian-kajian akidah, insya Allah akan dijelaskan juga bagaimana kita menjadi orang yang beriman yang baik seperti apa. Pasti juga akan merembet kepada ibadah kita, kemudian merembet kepada akhlak kita. Seperti itu. Bahkan contohnya ketika ibadah, kalau ibadah kita udah benar, soal kita udah benar, pasti kan akan berefek kepada akidah kepada akhlak kita. Seperti itu. Itu dari tadi yang menanya, monggo ada mungkin tambahan dari yang lain atau mungkin masih ditanyakan? Oke, yang lain. Sudah? Belum. Mas, itu kan ada RT, Mas. Kalau RT saya non-muslim gimana, Mas? Ini rumah tangga, Mas. Oh, rumah tangga. Ya, ada rumah tangga, bukan RT RW ya. Seperti itu. Ya, insya Allah itu. Oke. Ya, pemegang amanah ini ya. Yang pertama jelas harus ahli ya. Harus ahli. Jadi, tapi sebuah keahlian itu bisa sebagai kita bangkitkan. Kita belajar ya. Kalau saya tuh agak kurang sependapat jika ada orang yang bilang ya memang pendapatnya nggak terlalu mutlak ya. Masa pendapat saya nggak terlalu mutlak. Jika ada orang bilang Albert Einstein itu bilang bahwa ikan kalau diajari manjat nggak mungkin bisa kan ya. Nah semacam kayak gitu. Tapi kita di sini ada bukan ikan tapi manusia seperti itu. Kita di sini manusia yang punya akal dan punya pikiran seperti itu. Dan insya Allah kita juga bisa belajar. Seandainya kalau misalnya kita dapat amanah, misalnya kita dapat amanah sebagai sekretaris atau dapat amanah sebagai ketua organisasi, atau dapat amanah sebagai mas'ul asrama, ya kita coba sebisa mungkin kita coba belajar dulu. Insya Allah dalam proses belajar tadi itu lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang ahli seperti itu. Jadi pemegang amanah ini memang harus ahli, tapi utamanya adalah kita jangan sampai terpaut bahwa kita harus ahli dulu, kemudian baru kita memegang amanah, tapi bisa jadi kita coba belajar dulu, kita memegang amanah sambil belajar kayak gitu. Pertama tadi ini sebagai orang yang harus ahli dulu dalam hal amanah tadi itu. Misalnya kita sebagai menteri keuangan ya harus ahli dalam keuangan, dalam hal sirkulasi keuangan, inflasi seperti itu. Dalam hal bidang ekonomi harus kuat juga.
Bahkan ketika kita bisa untuk menjadi seorang pengajar, ya baik itu entah itu fisika atau matematika atau apapun itu, ya kita harus ahli dalam bidang itu adalah sebuah amanah juga bagi kita. Tapi semua insya Allah bisa dipelajari kok sebagai manusia ini. Karena manusia itu insya Allah nggak terbatas, insya Allah masa ilmu. Asal kita mau aja dan kita komitmen dan tekun seperti itu. Ya, seperti itu. Untuk yang ini ada yang tanyakan mungkin? Betul. Gitu ya. Nah, ini pemegang amanah harus bisa memperhatikan dari kepentingan bersama. Di sini ada dari Jas Carroll, dewasa dengan bersama. Jadi pemegang amanah itu harus bisa membedakan mana yang kepentingan pribadi dan mana yang kepentingan bersama. Karena dengan kita bisa memegang amanah memegang amanah dan baik, ya tadi itu bisa menjadikan trust kita dari kepada orang lain itu dipercaya seperti itu. Kita dapat amanah sebagai ketua organisasi, kemudian kita dapat menaungi semuanya, menjaga anggota organisasi kita dengan baik, ya insya Allah itu ada sebuah pemegang amanah yang baik gitu. Karena pasti nanti orang-orang akan mentestimoni kita. Oh, Mas Arief dulu adalah Menteri PSDM BEM-ITS yang luar biasa gitu, yang telah menggagas Gregi menjadi suatu kebersamaan misalkan itu. Itu ada sebuah trust kita dari orang lain kepada kita, sehingga nanti ke depan kemudian kita dapat aman-aman lagi itu akan lebih dipercaya seperti itu. Karena kita tuh mementingkan nggak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi mementingkan kepentingan bersama seperti itu. Oke, insya Allah yang kedua ini ada yang tanyakan? Mas. Ya. Ini dari pengalaman kan pemegang amanah ini misal nggak ahli tapi dianya itu ditunjuk oleh sesepuh gitu kan. Nah, gimana caranya bila nggak ahli dalam mengelola organisasi atau mewadahi dari teman-teman di organisasi itu, langkah pertama yang diambil gimana, Mas? Oke. Kalau dapat amanah coba ditanyakan dulu. Kira-kira, karena kalau kita biasanya menilai ya, kita tuh biasanya menilai dari diri kita sendiri nanti banyak umbul-umbulnya atau bahkan banyak lemah-lemahnya kalau kita menilai. Jadi kalau kita dapat amanah coba ditanyakan, kira-kira pertimbangan apa yang buat saya itu menjadi layak menjadi memegang amanah ini. Misalnya seperti itu. Misalnya saya dulu dapat amanah sebagai starisnya Mas Arief di SDMTek itu saya tanyai, nah apa Mas sama kok juga aku jadi staris atau bendara. Kemudian dia akhirnya memberikan pertimbangan, soalnya saya lihat kompeten dalam bidang ini, dalam bidang surat menyurat dan dalam bidang keuangan seperti itu. Dari sana parameternya apa lah, kemudian kita tanyakan seperti itu, dan dia sudah menjelaskan bahwa ini adalah parameternya, ini adalah menunjukkan bahwa kamu tuh bisa lah. Dari sana meskipun saya belum bisa, tapi di sana ada penilaian dari orang lain yang udah percaya sama kita. Nah, coba kita bangun kepercayaan tadi itu menjadi sebuah amanah yang menuntut kita untuk menjadi yang lebih baik lah seperti itu. Jadi misalkan nanti siapa tadi yang tanya, Fadli ya atau siapa? Fajar ya. Fajar ya. Fajar ya. Ya, Fajar misalnya tanya terkait tadi itu dapat amanah, ya coba cross check lagi kepada yang pemberi amanah tadi itu seperti apa. Kemudian kemana kalau misalnya merasa bahwa masih belum cukup, kemana kita harus belajar kemana seperti itu. Kita minta arahan gitu. Karena dengan begitu kita tuh bisa, mereka memberikan amanah kepada kita, tapi harus juga menunjukkan bahwa kita tuh harus belajar lewat siapa, gitu, lewat mana atau lewat siapa. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita harus punya imbal balik kayak gitu. Imbal balik jangan hanya menerima aja amanahnya, tapi harus tahu harus belajar seperti apa kalau kita merasa memang belum bisa.
siap. Gitu ya. Dan yang paling penting pesan saya kepada kalian, terutama yang sebagai pemegang amanah ya di kampus maupun di organisasi dimanapun itu, intinya jangan sungkan untuk belajar ya. Bahkan Pak Presiden pun pasti insya Allah juga masih tetap belajar. Bahkan orang-orang yang mungkin hebat, profesor pun pasti tetap akan belajar. Intinya jangan bisa menjadi pembelajar ya. Jangan merasa bahwa saya sudah menjadi ketua organisasi, nggak perlu belajar seperti itu. Tapi bagaimana, karena nanti insya Allah dinamis ya, kehidupannya pasti dinamis, dan ke depan juga pasti ada tantangan yang lebih berat lagi, sehingga kita harus tetap belajar. Bahkan orang yang nggak pernah, yang dulu orang tua-tua yang pengalaman saya di perusahaan, di sekolah saya itu orangnya tua-tua, saya masuk itu kayak ini, saya masuk ke sekolah, orangnya tua-tua, tapi ternyata saya lihat itu mereka jago sekali mengoperasikan terkait kayak spreadsheet kayak gitu. Pada orangnya udah umuran 40-50 ke atas, tapi mereka masih berjuang untuk belajar kayak gitu. Ternyata saya tanya-tanya, kok bisa masih kayak ini? Ya belajar sama yang muda-muda. Sehingga saya tuh merasa sungkan ketika saya masuk ke sekolah tadi itu, dan akhirnya ya harus belajar juga. Yang tua-tua aja belajar, tapi kenapa yang muda kemudian harus harus sungkan untuk belajar seperti itu. Nah, semacam kayak gitu. Insya Allah jadi pembelajar yang baik lah, meskipun dalam keamanan yang besar. Kayak gitu. Ini ya, selama memegang amanah yang baik itu bisa menunjukkan petunjuk yang jelas. Jadi ini ya, jangan sampai petunjuk-petunjuk kita yang kita berikan kepada kawan-kawan kita itu masih belum jelas. Karena kalau masih belum jelas, biasanya nanti akan orang amanah-amanah kita yang kita berikan kepada orang yang bawah kita itu pasti diberikan amanah sama orang yang telah menerima amanah sebelumnya, ya harus jelas juga apa yang harus dilakukan, gitu kan. Kemana dia harus belajar seperti itu. Supaya dengan begitu ya kembali lagi trust kita kepada orang-orang yang memberikan amanah kita kepada kita ya terbentuk dari sana. Insya Allah itu. Untuk saat ini ada yang tanyakan atau didiskusikan atau sharing? Monggo. Oke, enggak ada ya? Cukup, Mas. Cukup ya. Ada sebuah case ya, mungkin sebuah case yang berkaitan sama amanah ini. Dan hampir semuanya itu dialami sama organisasi-organisasi. Contohnya gini, mungkin yang pernah menjabat sebagai ketua organisasi ataupun ketua departemen pernah merasakan yang namanya staf bilang atau seperti itu ya, staf bilang atau staf yang sedikit bambat ya. Itu saya tanya kan itu. Bisa jadi mereka bambatnya bukan salah mereka yang nggak bisa, tapi mungkin kejelasan dari instruksi kita yang masih belum jelas. Atau mungkin kita masih setengah-setengah dalam memberikan amanah kepada mereka. Semacam seperti itu. Karena contohnya halnya ketika saya berapa nemui, pengalaman yang saya temui adalah ketika saya tanya orang-orang yang mungkin sedikit bambat itu, mereka tuh masih, saya tuh nggak jelas masih saya tuh ngapain ya. Sehingga saya tuh ya ada sama nggak adanya saya yang nggak ada pengaruhnya sama sekali seperti itu. Pernahkah kemudian kalian mikirkan bahwa memahamkan kepada mereka bahwa hal yang sepele pun pasti akan bermanfaat? Contohnya gini, Mas Arief memberikan kepada kalian sebuah amplop yang isinya kosong. Tolong amplop ini dijaga. Ini adalah file penting perusahaan, file penting yayasan sebenarnya itu misalnya. Itu pasti akan dijaga karena dia merasa dia dipentingkan di sana, semacam kayak gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa kita nggak mementingkan mereka, misalkan bahkan hanya menjaga, contohnya ya kalau di organisasi misalkan ada acara kan sebagai registrasi itu ya, registrasi itu coba kita jelaskan. Registrasi ini tuh ya nanti fungsinya itu buat LPG-an. LPG nanti kalau nggak ada LPG nanti nggak cair. Kalau nggak cair kita dapat dana dari mana? Jadi kita harus menjelaskan kemanfaatan dari amanah dari yang diberikan kepada mereka itu seperti apa. Dan sampai hanya memberikan amanah tapi nggak dijelaskan amanah ini fungsinya buat apa atau guna dari amanah itu nanti efeknya kemana itu harus dijelaskan supaya mereka itu merasa bahwa amanah itu sangat penting. Bahkan hanya
Bahkan kalau hanya memegang tadi itu ya sebagai penjaga registrasi seperti itu mungkin hal yang sepele tapi banyak dilupakan tapi sangat penting, baik dilupakan tapi sangat penting sekali seperti itu. Insya Allah itu. Nah ini ya keutamaan amanah. Yang pertama kesuksesan dengan adanya atas kepada kita dari orang-orang yang kita bawahi atau kepada orang-orang yang memberikan amanah kepada kita. Ya kalau katanya Mas Arief ya itu next level ya, menuju ke next level dan kita sukses untuk memegang amanah yang lebih. Yang pertama pasti amanah berikan kepada kita pasti amanah yang mudah dulu. Kalau kita dapat amanah yang mudah kita masih belum bisa menjalankan, pasti nanti nggak mungkin datang amanah yang lebih berat. Gitu. Kalau kita udah selesai dengan amanah satu, pasti datang amanah lagi. Kalau kita udah sukses, insya Allah. Kalau nanti kita pernah mengalami misalkan dulu sebagai ketua himpunan selesai, kemudian dari ketua BEM fakultas, dan fakultas selesai jadi ketua BEM BTS. Nah itu pasti datang aja amanah kepada kita, karena itu adalah sebagai apa tangga kita menuju kesuksesan, yaitu menuju ke next level lagi, apa level yang selanjutnya seperti itu. Kemudian menjaga keimanan ini jelas karena seorang yang muslim yang beriman pasti juga akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kompeten untuk menerima tanggung jawab depannya seperti itu. Pasti akan banyak sekali orang yang percaya kepada kita dengan amanah-amanah telah kita jalankan tadi itu adalah dituntaskan dengan baik. Bahkan dulu ada pernah Rasulullah ya pernah waktu sedang bercengkrama sama sahabat-sahabatnya orang Badui bertanyakan ada pertanyaan yaitu ya Rasulullah kapan kiamat itu datang gitu. Tapi Rasulullah agak mengacau mengabaikan pertanyaan itu dan tetap bercengkrama sama orang-orang sahabat-sahabatnya ya. Kemudian setelah dia selesai kemudian tanya siapa dia tanya kiamat ya itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan dia bilang saya gitu saya dia Rasulullah kemudian Rasulullah menjelaskan kamu akan merasakan kiamat jika kamu mempunyai banyak orang-orang yang dapat amanah tapi bukan pada ahlinya sebenarnya. Bukan pada ahlinya ini adalah bukan kemudian dia itu intinya nggak mau belajar ya. Jadi dapat amanah sebagai apa tapi dia nggak mau belajar. Dia hanya aku online saat ini ya tak bimbing segini aja semacam itu. Padahal sebenarnya dia masih punya kemampuan yang lebih. Misalnya itu ada yang diseringkan silakan. Baik, terima kasih Mas Akor atas materi yang luar biasa. Saya pun dapat insight baru tentang apa yang disampaikan Mas Akor gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Insya Allah masih ada waktu sekitar 10 menit. Monggo silakan tentang amanah mungkin yang berhubungan dengan komitmen kita atau tentang amanah yang mungkin ada masalah gitu ya. Bisa sharingkan. Monggo silakan. Ini masih pada online kan ya? Oh, asik, oke, siap. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jumlahnya berapa Mas ini Mas? Satu ini yang ikut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Harusnya 18 yang ikut. Mungkin kita husnuzonnya mungkin tilawah Mas Yan mereka. Iya, silakan. Kalau ada yang diseringkan mungkin di organisasinya ada apa-apa. Ayo silakan. Siapa? Oh ya, silakan Nanas. Ya, silakan.
Ya, ya. Oke, terima kasih ya. Ya, untuk bolehkah kita sambat ya, sambat terhadap amanah. Ini ada sedikit cerita dari zaman Rasulullah dulu, yaitu dari satu hadis itu gini. Dari Abu Dzar, ia pernah berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku kekuasaan? Lalu beliau, ya Rasulullah itu kemudian memegang pundaknya Abu Dzar dengan tangannya, kemudian bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang yang mendapat kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaan itu. Kekuasaannya itu. Jadi yang namanya amanah itu pasti berat ya, nggak ada amanah yang nggak berat. Salah satunya tadi yang saya pernah kasih contoh tadi itu yaitu sebagai penjagaan administrasi pun sebagai sebuah amanah ya. Itu ada sebuah hal yang berat. Sambat boleh, tapi jangan terlalu sambat-sambat temannya. Ya kayak gitu. Jadi sambat sekali-sekali boleh, tapi jangan selalu banyak sambatnya, tapi nggak action sama sekali. Boleh saja sambat itu, pasti ada sambat-sambatnya. Karena pasti dalam kita posisi yang semangat, ya insya Allah enak. Tapi kalau dalam posisi yang kurang semangat itu ya butuh orang lain untuk memberikan semangat kepada kita, itu sangat perlu sekali. Ya ketika saya belum mendapatkan amanah itu, ya misal lagi suntuk gitu dengan amanah ya kita coba jalan-jalan aja. Main-main kamarnya Mas Arif, main-main kamarnya teman-teman yang lainnya. Biasanya itu akan muncul solusi dari sana. Biasanya seperti itu. Ada muncul seperti itu. Ya kalau bisa iseng-iseng cita-cita ke teman-teman tetangga kamar kita, lah itu biasanya muncul solusi karena kita di sini tadi itu ya lingkupnya ada bukan amanah kita masing-masing, tapi lebih kepada bahwa kita punya orang lain untuk bisa berbagi pengalaman atau berbagi terkait keresahan kita seperti itu. Saya boleh-boleh saja mendapatkan amanah kemudian kita langsung sambat boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak sambatnya. Karena kalau kita banyak sambatnya nanti biasanya banyak negatifnya yang muncul dan akhirnya kita kurang jalan. Saya juga pernah mengalami kemudian sambat, pernah juga sampai aja. Insya Allah itu. Ya. Silakan yang lainnya. Ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman? Aku mas. Oh ya, silakan. Mat Hilmi. Gimana ya? Jadi gimana caranya kita kalau misalnya kadang kan memang kehidupan manusia kayak ada naik turunnya gitu kan. Biasanya kalau misalnya kita dalam keadaan down itu untuk karena terlalu banyak amanah gitu, gimana cara ngaturnya biar kita bisa termotivasi lagi supaya bisa semangat lagi untuk bisa ya semangat untuk bisa menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya lagi gitu. Soalnya mungkin ada fase di mana kita terus suntuk banget sehingga kita iwaslah jarno wae pokoknya melaku ngono. Jadi gimana caranya supaya bisa melakukan semaksimal mungkin supaya bisa bangkit lagi motivasinya gitu. Terima kasih ya pertanyaannya. Untuk menjalankan amanah itu memang tadi ya bisa sampaikan di mana yang pertama itu emang amanah itu berat ya. Berat tadi bagi orang yang mungkin banyak sambatnya saja. Tapi kalau bisa kita tuh mau berusaha, kita mau belajar, insya Allah semuanya itu bisa akan dijalani dengan baik seperti itu. Kalau tahu banyak amanah kita suntuk, ya coba-cobalah kita banyak-banyak tanya-tanya kepada orang yang punya pengalaman yang lebih kayak gitu, orang terdahulu kita. Bagaimana cara mengatasi seperti ini, bagaimana cara mengatasi seperti ini, coba nanti langsung menghubungi kepada orang-orang yang udah pengalaman seperti itu. Karena mungkin bisa jadi inspirasi datang dari percakapan di sana. Kalau saya dulu misalkan dapat amanah seperti ini dan nggak tahu mau kemana, ya coba saya tanya kepada petinggi saya, termasuk salah satunya Mas Arif kayak gitu.
Gimana caranya supaya bisa seimbang antara organisasi sama akademis, itu saya tanya ke Mas Arif dulu karena dia kan punya IPK kumlot ya dulu ya. Luar biasa Mas Arif itu. Mas Arif gitu. Sehingga dari sana nanti mungkin akan muncul solusi-solusi yang lebih baik. Kalau misalnya masih belum puas, coba cari kepada orang lain kayak gitu. Jangan sampai mudah merasa puas dengan solusi yang misalnya gini. Kita datang ke satu orang A, kemudian dapat solusi A, kita nggak cocok. Oh, aku ya, hari ini Mas Uki. Nah, coba kita cari orang yang sepemikiran sama kita. Mas, pemikiran itu gini, bukan hanya dalam hal kesehariannya ya, tapi lebih kepada sifatnya. Mungkin orangnya ini cocok sama saya, maksudnya punya sifat kriteria kepemimpinan yang mirip sama saya. Atau mungkin saya ketika ngobrol sama ini kok enak-enak saja lah. Coba cari saja. Dia jangan sampai mudah puas dengan segala jawaban-jawaban yang sehingga kita tuh malah nggak mau belajar kayak gitu. Usahakan kita tuh harus belajar kepada banyak orang. Jadi kalau misalnya satu A masih belum puas, coba ke orang lain. Biasanya nanti akan muncul ide-ide atau muncul solusi-solusi dari orang-orang tersebut. Kayak gitu. Karena kalau misalkan kalau saya dulu ya biasanya saya coba kalau saya karena ketika saya dapat amanah tadi itu kemudian saya suntuk ya coba saya lebih susun kepada niat saya dulu saja. Niat saya seperti apa? Apakah saya dulu niatnya seperti apa? Lah itu kemudian orang-orang memberikan amanah ini tujuan buat apa? Semacam itu. Sehingga dari sana saya muncul lagi komitmen dari saya. Oh, ternyata saya dapat ikut organisasi ini adalah karena saya dulu kayak gini. Akhirnya kemudian masa saya kemudian mengabaikan amanah ini harusnya kan dijalankan dengan baik. Nah, seandainya kalau saya abaikan konsekuensinya seperti apa? Pasti nanti akan orang-orang nggak percaya sama saya. Kemudian kedua adalah adik-adik kelas saya juga akan menilai saya buruk. Kemudian adik-adik kelas saya juga nggak akan bisa menjalankan organisasi dengan baik karena dia harus mulai dari nol lagi. Karena kita abai sama amanah yang telah diberikan kepada kita. Semacam kayak gitu. Itu dari saya dulu seperti itu. Jadi lebih kepada musuh niat lagi sih. Saya coba lihat niat saya lagi seperti apa. Apakah niat saya itu udah benar-benar untuk menjalankan amanah ini atau mungkin ada niat melenceng kayak gitu. Itu saya dulu pribadi seperti itu. Mungkin nanti coba tanya kepada teman-teman yang lainnya mungkin punya solusi-solusi yang lain. Gitu. Itu sih dari saya. Oke. Baik, terima kasih Mas Akor. Karena waktu rem time-nya juga mau habis gitu ya Mas Akor. Mungkin bisa disampaikan closing atau pesan-pesan atau closing statement buat kita semua tentang komitmen atau amanah ini, Mas. Oke ya, kalau saya dulu menyebutnya amanah itu adalah sebuah penjagaan yang menjaga kita. Kita dapat amanah sebagai seorang guru, kita dapat amanah sebagai seorang penerima beasiswa, kita adalah sebuah penjagaan buat kita. Kalau kita nggak punya amanah itu biasanya orang yang seenaknya sendiri, biasanya orang yang egois. Kita dapat amanah sebagai ketua organisasi, kita pasti akan diingatkan sama adik-adik kita. Kita akan diingatkan sama teman-teman kita, itu ada sebuah penjagaan. Karena mumpung kalian sebagai pemegang amanah, insya Allah ya luar biasa di kampus-kampusnya. Saya lihat tadi di Instagramnya ada sebagai pemimpin organisasi mana, yaitu coba dijalankan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Karena nanti kalau misalnya udah lulus dan kalian itu udah selesai dapat amanah tadi itu, pasti akan kangen rasanya diingatkan orang baik, diingatkan oleh orang-orang lainnya. Sehingga saya dulu ya menilai bahwa amanah adalah sebuah penjagaan. Nah, kita terjaga baik ibadah kita, baik tingkah laku kita, ucapan kita, semua masih penjagaan. Ada sebuah konsekuensi kita memegang amanah ya, sehingga kita dapat terjaga. Itu saja dari saya, insya Allah. Baik, terima kasih Mas Akor atas materi yang luar biasa dan pengingat buat kita semua tentang komitmen kita terhadap Islam, utamanya dalam menjalankan amanah. Saya masih ingat salah satu kutipan yang menarik, amanah itu tidak akan salah memilih tuannya. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman sekarang diamanai menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi, dimanapun itu berada, sesungguhnya itu layak bagimu dan kamu harus melayakkan dirimu untuk layak menjadi pemimpinnya. Gitu ya. Jadi insya Allah amanah tidak akan salah memilih tuannya. Teman-teman sekalian, demikian yang dapat kita sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dan
apa ya, bahasanya pengingat buat kita semua. Terima kasih Mas Akor sudah meluangkan waktu dan menyampaikan materi ini. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin bisa dibuka videonya dulu, kita foto dulu. Lambang-lambang, ayo difoto Bang. Satu, ayo dibuka dulu. 1, 2, ayo yang lain mana? Yang lain sudah? 2, 3, silakan. Oke, sudah? Sudah Bang? Sudah Mas. Oke, sip. Baik, kita akhiri agenda pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang masih ada pertanyaan tentang amanah bisa hubungi Mas Akor. Yang punya kakak perempuan juga bisa menghubungi Mas Akor. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.